Kata orang, sejarah ditulis oleh para pemenang. Sejarah adalah sebuah narasi, sebuah tenunan yang terbuat dari benang-benang ingatan, bukti, dan interpretasi. Tapi apa yang terjadi ketika benang-benang itu dimanipulasi, ketika narasi tersebut melayani agenda tertentu? Apa yang terjadi pada kebenaran ketika sejarah ditulis ulang? Indonesia, sebuah bangsa yang ditempa dalam api kolonialisme dan revolusi, memahami betapa pentingnya sejarah. Namun, seperti semua sejarah, sejarah kita tidak kebal terhadap kekuatan kekuasaan, politik, dan ideologi. Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan kita, sebuah babak baru terbuka. Inisiatif ini yang dipelopori oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia telah memicu harapan sekaligus kekhawatiran. Hari ini kita akan mempelajari kompleksitas revisi sejarah Indonesia. Tujuan kita adalah untuk terlibat dalam pemeriksaan kritis tentang bagaimana sejarah dibangun dan diingat. Keputusan untuk meninjau kembali dan berpotensi merevisi sejarah nasional kita bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Di satu sisi, ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki ketidakadilan masa lalu, untuk memberi suara kepada mereka yang dibungkam, dan untuk memperkaya pemahaman kita tentang siapa kita sebagai bangsa. Terlalu lama, sejarah Indonesia didominasi oleh narasi tunggal yang seringkali dibentuk oleh mereka yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Rezim Orde Baru, misalnya, menggunakan sejarah sebagai alat untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya pada kekuasaan, membangun narasi yang menjelek-jelekkan perbedaan pendapat, dan mengagungkan negara. Perspektif alternatif ditekan, dan mereka yang berani menantang narasi resmi dibungkam. Era reformasi mengantarkan gelombang demokratisasi, menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih beragam dan inklusif tentang masa lalu kita. Namun, warisan manipulasi sejarah Orde Baru terus membayangi. Inisiatif saat ini untuk menulis ulang sejarah Indonesia, meskipun berniat baik, membawa risiko yang melekat. Keterlibatan ratusan sejarawan meskipun tampaknya komprehensif menimbulkan kekhawatiran tentang potensi bias dan pengaruh eksternal. Siapakah sejarawan ini dan apa motivasi mereka? Tidak ada peristiwa di masa lalu Indonesia yang diselimuti kontroversi seperti peristiwa tahun 1965. Dugaan upaya kudeta oleh PKI memicu tindakan keras brutal yang menewaskan ratusan ribu orang. Narasi rezim Orde Baru menyalahkan PKI dan menganggap pemusnahan mereka diperlukan. Namun, narasi ini semakin dipertanyakan. Akademisi dan aktivis berusaha mengungkap kebenaran, menunjukkan bukti keterlibatan militer, dan campur tangan asing. Tingkat kekerasan tetap menjadi bahan perdebatan, dengan perkiraan korban tewas berkisar dari ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta. Kurangnya penyelidikan yang komprehensif memperdalam luka masa lalu. Bagian 4. Mendekolonisasi sejarah melampaui narasi 350 tahun. Aspek lain dari sejarah Indonesia yang perlu diteliti lebih lanjut adalah periode kolonialisme Belanda. Narasi yang umum diterima berbicara tentang 350 tahun pemerintahan Belanda. Periode yang ditandai dengan eksploitasi, penindasan, dan penaklukan budaya. Meskipun tidak dapat disangkal realitas brutal kolonialisme Belanda, beberapa sejarawan berpendapat bahwa lini masa 350 tahun adalah penyederhanaan, representasi yang mudah, tetapi pada akhirnya menyesatkan dari proses sejarah yang kompleks. Kehadiran Belanda di Kepulauan Indonesia, meskipun signifikan, tidak seragam atau konstan sepanjang seluruh periode. Daerah yang berbeda mengalami tingkat kontrol Belanda yang berbeda-beda dan bentuk-bentuk perlawanan dan agensi masyarakat adat tetap ada sepanjang era kolonial. Dengan menantang narasi 350 tahun, kita tidak berusaha untuk mengurangi penderitaan yang ditimbulkan pada rakyat Indonesia selama pemerintahan kolonial. Sebaliknya, kami bertujuan untuk mendorong pemahaman yang lebih bernuansa dan akurat tentang kompleksitas masa lalu kolonial kita. Bagian 5. Bahaya sejarah yang dipolitisasi.
Penulisan ulang sejarah meskipun berpotensi bermanfaat, penuh dengan bahaya. Ketika sejarah menjadi alat kepentingan politik, kebenaran menjadi korban pertama. Era Orde Baru menjadi pengingat nyata akan bahaya memanipulasi sejarah untuk tujuan politik. Inisiatif saat ini, meskipun seolah-olah bertujuan untuk mengoreksi ketidakakuratan masa lalu, berisiko mengulangi kesalahan masa lalu jika menyerah pada tekanan politik atau agenda ideologis. Pemilihan sejarawan, pembingkaian peristiwa sejarah, dan interpretasi bukti harus dipandu oleh prinsip-prinsip objektivitas, ketelitian, dan komitmen untuk mengungkap kebenaran, betapapun tidak nyamannya hal itu. Sejarah tidak boleh menjadi senjata untuk digunakan melawan lawan politik atau alat untuk menyelesaikan dendam lama. Tujuannya bukan untuk mengagungkan bangsa atau untuk menjelek-jelekkan yang lain, tetapi untuk berfungsi sebagai cermin bagi masa lalu, yang mencerminkan kemenangan dan kegagalan kita. Bagian 6. Merangkul nuansa menuju sejarah yang lebih inklusif. Saat kita menavigasi kompleksitas revisi sejarah, penting untuk merangkul nuansa dan bergerak melampaui biner sederhana pahlawan dan penjahat, benar dan salah. Sejarah jarang hitam putih. Itu adalah permadani yang ditenun dari nuansa abu-abu. Sejarah yang lebih akurat dan inklusif mengakui beragam perspektif, narasi yang diperdebatkan, dan kebenaran yang tidak nyaman, yang menantang gagasan kita yang sudah ada sebelumnya. Ini mengakui bahwa sejarah tidak statis, tetapi percakapan yang berkelanjutan, proses mempertanyakan, menafsirkan ulang dan berdamai dengan masa lalu. Proses ini bukan tentang menghapus sejarah atau memaksakan narasi tunggal. Ini tentang menciptakan ruang untuk dialog, untuk empati, dan untuk pemahaman. Ini tentang mengenali kemanusiaan semua aktor yang terlibat, bahkan saat kita mengutuk tindakan kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Bagian 7. Kesimpulan, kebenaran, rekonsiliasi, dan masa depan peringatan. Pencarian kebenaran sejarah bukan hanya latihan akademis, itu adalah keharusan moral. Ini tentang mencari justice bagi para korban ketidakadilan masa lalu, tentang belajar dari kesalahan kita, dan tentang membangun masa depan yang didasarkan pada kebenaran dan rekonsiliasi. Penulisan ulang sejarah Indonesia, jika dilakukan dengan integritas dan komitmen terhadap akurasi, memiliki potensi untuk menyembuhkan luka lama, untuk mendorong persatuan nasional, dan untuk memperkuat demokrasi kita. Namun, jika itu menjadi alat untuk manipulasi politik atau revisi sejarah, itu berisiko memperdalam perpecahan dan melanggengkan siklus kekerasan dan ketidakadilan. Mari kita ingat bahwa sejarah bukan hanya kumpulan fakta dan tanggal. Itu adalah cerita tentang kita, tentang siapa kita, dan siapa yang kita cita-citakan. Mari kita pastikan bahwa kisah kita diceritakan dengan keberanian, kasih sayang, dan komitmen yang teguh terhadap kebenaran.